dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Maha perkasa, agung dan Maha kuasa. Kudus, kuduslah Allah kami di tempat maha tinggi, malah maha mulia. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah kemenanganku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Haleluya.
Cinta Bapa yang setia, Maha Mulia, agung dan perkasa. Haleluya. Shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati berkat anugerah kasih Tuhan, semua bukan oleh karena kuat atau gagah kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan yang menopang kita. Saudara terkasih, senang sekali pada siang menjelang sore ini dapat berjumpa lewat udara. Biarlah hati kita selalu menaikkan syukur, pujian, mazmur kita bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada siang hari ini saya mau berbagi firman di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, agar kita jangan jatuh, dan kita jika jatuh, kita melihat masalah persoalan dalam hidup ini, kita tidak mampu berjalan, saudara terkasih, yaitu pada Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara terkasih, ketika murid-muridnya berada di tengah laut, ada angin sakal, saudara terkasih. Murid-muridnya Tuhan Yesus merasa ketakutan, saudara terkasih. Ketika itu
Tuhan Yesus berada di bukit, dan ketika jam 3 malam Tuhan Yesus datang untuk mendapatkan murid-muridnya dan berjalan di atas air. Lalu ketika itu murid-muridnya di tengah laut mengalami badai angin sakal, melihat dan berkata, "Itu hantu," kata Petrus dan murid-muridnya. Begitulah saudara terkasih, jika kita mengalami badai angin, saudara terkasih, kehidupan ini, kita tidak dekat kepada Tuhan Yesus, kita tidak bersandar kepada firman, maka kita merasakan bahwa Yesus itu adalah hantu. Kita tidak dapat melihat bahwa Yesus Kristus beserta kita, berjalan dengan kita. Saudara terkasih, Yesus Kristus turut bekerja di dalam segala keadaan, menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus lalu berkata, "Ini aku," kata Tuhan Yesus. "Akulah Tuhan Yesus," kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Petrus berkata, "Jika engkau itu Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air untuk mendapatkanmu." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marilah." Tuhan Yesus berkata, "Marilah." Lalu Petrus pun berjalan di atas air ketika ia melihat Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia merasakan ada angin sakal mulai mengganggu, ia mengalihkan perhatiannya kepada angin sakal itu, maka ia pun tenggelam, saudara terkasih. Dan ia berkata, "Tuhan Yesus, tolonglah." Dan Tuhan Yesus memegang tangannya dan mengangkat dia dan berkata, "Hai orang percaya, tidak kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Saudara terkasih, begitulah kita. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, ia dapat berjalan di atas air, saudara terkasih. Begitupun kita, jika kita melihat kepada Yesus Kristus, kepada firman-Nya, kita dapat berjalan di atas badai, di atas masalah, persoalan kita, saudara terkasih. Tetapi ketika kita melihat ke bawah, melihat masalah, persoalan, angin, dan kita melihat terus, maka kita pun tidak dapat lagi berjalan di atas air, dan kita tenggelam, saudara terkasih, di laut itu, saudara terkasih, di danau itu, saudara terkasih. Begitupun kita, jika kita di dalam kehidupan ini melihat persoalan, masalah, kehidupan, saudara terkasih, kita akan tenggelam, saudara terkasih. Bahkan kita, saudara terkasih, menjadi bersungut-sungut, saudara terkasih, berkeluh kesah di dalam menjalani hari-hari kita, saudara terkasih. Kita tidak dapat berjalan dengan membawa kemenangan, saudara terkasih, tetapi kita akan kalah dan kita masuk ke dalam berbagai macam persungutan, berkeluh kesah, karena kita berada di dalam masalah tanpa kita melihat Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Tuhan tidak menginginkan kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, saudara terkasih.
bersungut-sungut dan berkeluh kesah itu adalah dosa. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, pada bilangan, yaitu ketika orang Israel berkeluh kesah, bersungut-sungut, Tuhan berkata, bangsa yang jahat ini. Saudara terkasih, di mata Tuhan orang yang suka bersungut-sungut, berkeluh kesah adalah bangsa ataupun orang yang jahat. Saudara terkasih, jika kita mencuri itu berdosa, berzina itu berdosa, tetapi bersungut-sungut, berkeluh kesah, saudara terkasih, adalah juga dosa di hadapan Tuhan. Terjadi waktu ketika Israel di perjalanan di padang gurun, Tuhan beberapa kali menyatakan dirinya dalam mujizat ketika mereka dikejar oleh orang Mesir. Saudara terkasih, mereka lari hendak pergi ke Kanaan, mereka melewati Laut Teberau. Saudara terkasih, betapa besarnya kuasa Allah dinyatakan di dalam perjalanan mereka, di hadapan mata mereka, kuasa Allah dan kebesaran Allah dinyatakan. Tetapi setelah mereka mengalami mujizat, mereka bersungut-sungut, berkeluh kesah kembali. Saudara terkasih, ketika mereka minum air yang pahit, saudara terkasih, mereka berkeluh kesah. Saudara terkasih, sebab itu mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Saudara terkasih, karena persungutan, berkeluh kesah adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, Petrus yang berjalan di atas air oleh karena ia melihat Tuhan Yesus, sehingga ia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika ia melihat air, merasakan angin sakal, lalu ia tenggelam ke dalam air. Begitupun kita, saudara terkasih, jika kita memandang kepada Yesus Kristus dan selalu bersyukur dan senantiasa taat dan setia, berserah kepada kehendak Allah. Saudara terkasih, sebab apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah, persoalan, apapun keadaan kita, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Di balik masalah, persoalan yang kita alami, ada rancangan yang indah bagi kita agar kita beroleh kemuliaan. Saudara terkasih, agar kita dibentuk menjadi bencana yang indah di tangan Tuhan untuk dijadikan alatnya untuk bagi kemuliaan Allah. Saudara terkasih, rancangan Allah Tuhan itu semata-mata adalah rancangan damai sejahtera, sukacita. Saudara terkasih, oleh karena itu kita jangan bersungut-sungut, menggerutu, ataupun kita saling mempersalahkan. Saudara terkasih, bahkan kita mempersalahkan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi kita harus senantiasa bersyukur dan memandang Yesus Kristus Tuhan. Iman kita, pengharapan kita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam kita. Sebab rancangan Tuhan dan rancangan kita adalah setinggi langit dengan bumi. Saudara terkasih, tidak melampaui, tidak dapat kita melampaui akal dan pikiran kita. Saudara terkasih,
Kita manusia debu dan tanah. Saudara terkasih, kita tidak dapat menjangkau rancangan Allah begitu dalam, begitu luas. Saudara terkasih, tidak terjangkau oleh akal dan pikiran kita. Dan Tuhan menghendaki agar kita senantiasa bersyukur, taat, setia, dan percaya dan berserah kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita jika kita membuka hati, mau merendahkan diri. Saudara terkasih, senantiasa taat dan setia. Jangan kita mengandalkan logika atau kekuatan ataupun manusia di dalam perjalanan hidup kita, tetapi biarlah hati pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan memandang ke kiri atau ke kanan atau ke belakang, tapi biarlah hati pikiran kita, hidup kita dipenuhi syukur, pujian, mazmur. Saudara terkasih, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, jangan menggerutu seperti bangsa Israel yang dalam perjalanannya di gurun pasir, padang gurun. Saudara terkasih, mereka tertolak. Saudara terkasih, mereka tidak sampai ke tanah Kanaan karena menggerutu, bersungut-sungut di perjalanan. Walau banyak mujizat kuasa Tuhan dinyatakan untuk memelihara kehidupan mereka, saudara terkasih, dengan mana yang turun dari surga, air yang keluar dari batu, gunung batu, saudara terkasih, dan mereka mengalahkan orang Mesir dengan bala tentaranya. Saudara terkasih, mereka melewati laut Teberau, namun mereka bersungut-sungut, menggerutu, maka Allah sendiri menolak mereka. Walaupun mereka, saudara terkasih, berjalan dipimpin tiang awan dan tiang api, saudara terkasih, disertai dengan tiang awan dan tiang api, mereka sangat dikasihi Allah, mereka sangat dicintai oleh Allah, namun karena mereka menggerutu, bersungut-sungut, saudara terkasih, mereka tertolak, saudara terkasih. Demikianlah kita di akhir zaman ini. Perjalanan Israel di padang gurun adalah gambaran perjalanan kehidupan kita, agar menjadi pelajaran bagi kita di akhir zaman, agar kita jangan bersungut-sungut, menggerutu, tetapi bersyukur senantiasa, taat dan setia. Saudara terkasih, apapun masalah persoalan kita, saudara terkasih, jangan kita melihat masalah persoalan kita, tapi kita melihat kuasa Allah, melihat kasih Allah, dan senantiasalah kita bersyukur, saudara terkasih, dan bergembira. Naikkanlah pujian syukur mazmur kita bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.